Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Terpujilah nama Tuhan yang hari ini boleh mempertemukan kita kembali dalam renungan pagi. Semoga kita dengan penuh sukacita dan dapat mempersiapkan diri kita untuk menyambut kembali firman-Nya. Adapun nas yang menjadi dasar untuk renungan kita pada hari ini sesuai dengan almanak nas, yaitu dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-38. Namun pada renungan hari ini saya hanya khususkan membaca ayat 18 sampai ayat 22 untuk renungan kita. Dengan perikop yaitu nyanyian Musa. Ayat 18 sampai ayat 22. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, adapun tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Jangan Pernah Melupakan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kita tentu pernah mendengar ada salah satu pepatah, habis manis sepah dibuang, yang artinya adalah mencerminkan perilaku orang yang tidak tahu berterima kasih. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari pernah mendengar bahwa ada anak-anak yang tidak menghargai orang tua yang sudah bersusah payah membesarkan mereka. Ada juga orang yang sukses malah melupakan orang-orang yang telah berjasa terhadap mereka. Di zaman sekarang itu semua sudah menjadi hal biasa. Jika kita sering mendengar atau melihat manusia yang begitu mudahnya melupakan jasa orang-orang yang punya andil dalam kesuksesan dan memiliki peran besar dalam hidup mereka. Jika kita menganggap bahwa kepada manusia saja sudah tidak pantas kita melupakan jasa-jasa orang lain dalam hidup kita, apalagi kalau kita sampai ada yang melupakan Tuhan. Ketika dalam kesesakan, seseorang seringkali berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah lepas dari persoalan hidupnya, mereka pun juga dengan mudahnya segera melupakan Tuhan. Sejak zaman dulu, sebenarnya sikap melupakan Tuhan sudah sering terjadi. Bangsa-bangsa, khususnya bangsa Israel, pernah diperingatkan dengan keras oleh Tuhan mengenai hal ini. Lewat nyanyian Musa dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-43 kalau kita baca secara penuh perikop ini. Kita bisa membaca sederetan kemurkaan Tuhan atas sikap bangsa Israel yang melupakan semua yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada mereka, yaitu berupa perlindungan dan juga berbagai kelimpahan bagi bangsa Israel pada ayat 10 sampai ayat 14 kalau kita baca ayat sebelumnya. Namun apa yang kemudian terjadi ketika Allah sudah memberikan semuanya itu? Ketika hidup bangsa Israel berkelimpahan, mereka pun kemudian meninggalkan Tuhan yang telah memberikan segala kemurahannya dan memandang sepele atau rendah Tuhan, gunung batu keselamatan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak cukup hanya itu. Mereka kemudian meninggalkan Tuhan yang telah memberikan segala kemurahannya. Kemudian mereka berpaling, menyembah Allah-Allah asing, dan mereka mempersembahkan kurban kepada roh-roh jahat
dan bukan pada Allah Israel yang telah memberkati mereka selama ini. Pada ayatnya yang ke-17, melihat kelakuan bangsa Israel yang mulai melupakan dan tidak setia lagi kepadanya, maka Tuhan pun akhirnya murka. Bangsa Israel pada masa itu ia sebut sebagai angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan, dan disebut sebagai bangsa yang bebal. Ayat 18 sampai ayat 22. Sungguh begitu keterlaluan jika bangsa Israel sampai melupakan Tuhan yang telah begitu baik kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Apa yang telah diperbuat oleh bangsa Israel bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua orang percaya di zaman sekarang. Tentu kita tidak boleh memiliki atau meniru sifat mereka. Mungkin dulu kita tidak bisa dan tidak punya apa-apa. Mungkin dulu kita tidak berharga di mata orang lain. Mungkin dulu kita punya banyak beban dan masalah. Namun saudara sekalian, ketika hidup kita sudah ditolong, dipulihkan, dan diberkati Tuhan, kita terkadang sudah merasakan banyak hal yang baik daripada Tuhan. Kita menjadi berhasil, kita sudah hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan, kesuksesan menyertai apapun yang kita kerjakan. Tetapi sayangnya terkadang ada beberapa orang yang kemudian melupakan Tuhan. Kita malah lebih sibuk untuk mencari harta dengan bekerja tanpa henti dan tidak lagi meluangkan waktu untuk Tuhan. Ketika kesuksesan datang, kita seringkali lupa bahwa ada campur tangan Tuhan dan menganggap semua yang kita miliki adalah hasil karena kehebatan dan kekuatan kita sendiri. Apabila kita melihat kembali, saudara-saudara sekalian, semua kehidupan kita hari ini, mari kita renungkan kembali. Semoga jangan sampai kita menjadi pribadi yang bebal, tidak setia, atau menjadi angkatan yang bengkok seperti bangsa Israel yang kemudian melupakan Tuhan ketika mereka sudah memiliki kehidupan yang enak dan berhasil. Jika di antara kita hari ini ada yang mulai jarang berdoa, sudah jarang ikut persekutuan ibadah, dan menjauhkan diri daripada Tuhan, tidak lagi hari ini mengikut sertakan dan mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepadanya, maka sebaiknya segeralah kita berbalik kepada Tuhan. Bertobatlah. Biarlah firman Tuhan hari ini senantiasa mengingatkan kita kembali bahwa hidup jauh daripada Tuhan itu adalah sebuah kerugian besar. Jangan sampai karena kelakuan kita hari ini yang melupakan Tuhan, membuat Tuhan akhirnya kecewa dan marah, sehingga ia kemudian menyembunyikan wajahnya, tidak lagi menyertai, tidak lagi memberkati hidup kita. Bahkan bisa saja ia menghukum kita karena kita sehari ini sudah sering mengecewakan Dia. Ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa tanpa Tuhan kita hari ini bukanlah siapa-siapa. Mari kita senantiasa menjaga hati kita untuk selalu memuliakan dan menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dan jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Dengan tetap kita melakukan semuanya itu, maka percayalah Tuhan akan selalu berkenan untuk melimpahkan segala berkat-Nya, perlindungannya, dan penyertaannya atas hidup kita sampai selama-lamanya. Raja Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Tuhan kiranya memberkati kita semua melewati firman-Nya hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Biarlah Tuhan, jangan sampai kami hari ini memiliki sikap hidup yang mudah melupakan kebaikan Tuhan. Biarlah segala hal yang telah kami jalani dalam hidup ini, kami percaya itu semua tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang sudah mengizinkan kami menikmati segala berkat. Tuhanlah yang sudah mengizinkan kami untuk menerima segala kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup ini. Jangan biarkan kami menjadi orang yang sombong, apalagi kemudian melupakan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang baik bagi hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang setia. Jadikanlah kami pribadi yang senantiasa
mengandalkan, dan mau mengikuti kehendak Tuhan. Ajarlah kami juga untuk senantiasa selalu berharap dan mengandalkan Engkau saja, satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak ada yang lain. Karena dengan demikian kami percaya bahwa Tuhan akan selalu berkenan memberkati hidup kami, dan senantiasa senang melihat kehidupan kami hari ini yang selalu setia, taat, dan dekat kepadanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mohon Engkau memberkati kami dengan segala kehidupan kami masing-masing. Berkatilah Tuhan hari ini kehidupan kami. Berkatilah pendidikan yang kami jalani. Berkatilah aktivitas usaha dan pekerjaan yang kami sedang lakukan dan kami jalankan. Sehingga biarlah kesuksesan, keberhasilan, berkat rezeki yang berlimpah ruah kiranya senantiasa selalu menyertai hidup kami. Jaga, lindungilah hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, agar senantiasa selalu hidup dalam kebenaran dan senantiasa hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga hidup kami hari ini. Orang-orang yang kami kasih, keluarga kami, biarlah kiranya Tuhan selalu menjaga, memelihara hidup kami. Berilah kami kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera. Begitu juga hikmat bijaksana untuk kami melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Begitupun juga tolonglah kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan berkuasa untuk memberikan pertolongan, memulihkan hidup kami, menyembuhkan hidup kami, dan senantiasa melepaskan kami dari segala beban hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan kiranya sertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.